Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu lagi di channel Maths Awan dengan materi yang baru, yaitu materi logika matematika. Namun sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, untuk semuanya jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Baiklah, marilah kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu tentang logika matematika. Untuk yang pertama, dalam logika matematika ada pernyataan dan kalimat terbuka. Kalimat adalah rangkaian kata yang mempunyai arti dan disusun menurut aturan. Dalam matematika dikenal dengan dua macam, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat deklaratif yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak sama-sama benar dan salah. Biasanya disebut dengan pernyataan. Jadi untuk kalimat tertutup ini merupakan kalimat yang benar atau yang salah. Jadi sudah tahu nilai kebenarnya benar atau salah. Contoh, Jakarta ibu kota Indonesia. Benar ya. Kemudian ada 3 ditambah 6 sama dengan 8. Ini merupakan kalimat yang salah. Semua bilangan prima adalah ganjil. Ini juga merupakan yang ketiga, ini merupakan kalimat yang bernilai salah. Jadi untuk kalimat tertutup sudah tahu nilai kebenarannya. Kemudian ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Biasanya menggunakan variabel atau pengubah. Nilai kebenarannya belum tentu benar atau salah, jadi kita tidak bisa menentukan kebenarannya. Contoh, 3 ditambah X sama dengan 6. Nah, dari contoh ini kita tahu nilai X itu berapa, belum tahu. Maksudnya 3 ditambah X itu belum tahu apakah iya benar hasilnya 6 ataukah salah. Benar atau salahnya kita belum tahu. Nah, contoh X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 8 ya. Seperti itu. Ini contoh kalimat terbuka yang dimana kita belum tahu nilai kebenaran kalau belum dicari. Kemudian selanjutnya ada pernyataan majemung atau pernyataan komposisi. Suatu pernyataan tunggal dapat dinyatakan dalam lambang, misalnya P, Q, dan R. P, Q, R, dan sebagainya. Dua pernyataan tunggal atau lebih dapat digabungkan menjadi satu pernyataan majemung atau pernyataan komposisi dengan menggunakan kata hubung logika tertentu. Jadi pernyataan majemung itu adalah pernyataan tunggal yang digabungkan. Ya. Ini ada 3 jenis pernyataan majemung. Yang pertama ada konjungsi, ada disjungsi, dan ada negasi atau ingkaran. Jadi akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi adalah dua pernyataan tunggal, ya, P dan Q, dapat dikomposisikan atau digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan untuk membentuk pernyataan majemung yang disebut dengan konjungsi dari P dan Q. Jadi konjungsi itu kata hubungnya adalah dan. Konjungsi dari P dan Q dilambangkan dengan P itu panah ke atas, Q atau dibaca P dan Q. Nah, untuk nilai kebenaran suatu konjungsi ditentukan oleh pernyataan-pernyataan penyusun. Ketentuan tersebut dapat dinyatakan dalam tabel berikut. Benar, ini kita misalkan benar itu kita lambangkan dengan B ya, salah itu kita lambangkan dengan S. Jadi tabel kebenarannya adalah ketika nilai P benar, nilai Q benar, maka konjungsinya akan menjadi benar. Ketika nilai P benar dan nilai Q salah, maka konjungsinya atau P dan Q-nya menjadi salah. Ketika nilai P salah dan nilai Q benar, maka konjungsinya menjadi salah.
Apalagi kalau nilai P-nya salah dan nilai Q-nya salah, maka hasilnya menjadi salah. Misal contoh, pernyataan pertama, 3 adalah bilangan prima. Ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Kemudian Q adalah 3 bilangan ganjil. Merupakan juga pernyataan yang bernilai benar. Tadi benar ketemu benar, hasilnya merupakan pernyataan yang benar. Jadi hasilnya P dan Q adalah 3. Kita gabungkan, 3 adalah bilangan prima dan ganjil karena ada kata penghubung dan ya. Untuk konjungsi ada kata penghubung dan. Jadi ini tetap bernilai benar. Kemudian ada disjungsi. Dua pernyataan tunggal P dan Q dapat dikomposisikan dengan menggunakan kata hubung atau. Kalau konjungsi tadi dan, kalau disjungsi kata penghubungnya atau. Untuk menentukan pernyataan menjemung yang disebut dengan disjungsi dari P dan Q, disjungsi dari P dan Q dilambangkan dengan P atau tanda panah ke bawah dibaca P atau Q. Ya, itu P atau Q. Ini tanda panah yang ke bawah ini dibaca atau. Nilai kebenaran suatu disjungsi ditentukan oleh pernyataan-pernyataan penyusun. Dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan dalam tabel berikut. Sama seperti konjungsi ya. Kalau kita misalkan B itu benar, S itu salah. Jika nilai P benar dan nilai Q benar, maka nilainya disjungsinya adalah benar. Jika nilai P benar, nilai Q salah, maka nilai disjungsi tetap benar. Jika nilai P salah, nilai Q benar, maka nilai disjungsinya tetap benar. Dan jika nilai P salah dan nilai Q salah, maka nilai disjungsinya salah. Jadi tabel ini yang harus kalian ingat, yang harus kalian pahami ya, antara konjungsi dan disjungsi tadi. Kalau jika kita ingat kembali, kalau konjungsi selain dari nilai P benar dan nilai Q benar, maka nilainya menjadi benar, semuanya menjadi salah ya, yang lainnya salah. Tapi ketika disjungsi, ketika kasusnya P dan Q salah, maka disjungsinya salah. Selain itu benar ya, mau salah satu atau benar satu, semuanya disjungsinya akan benar nilai kebenarannya. Baiklah, kita lihat ke contoh soal. Yang pertama, paus adalah mamalia. Itu merupakan pernyataan yang bernilai benar karena paus kan mamalia. Kemudian paus adalah herbivora. Benar atau salah? Ya, salah. Karena paus karnivora, makan daging ikan. P, jadi disjungsinya P atau Q, paus adalah mamalia atau herbivora. Jadi benar ketemu salah, itu akan pernyataan merupakan nilai kebenarannya akan tetap benar. Paus adalah mamalia atau herbivora. Jadi kita bisa memilih dia atau mamalia atau herbivora. Paus itu mamalia atau herbivora. Jadi jawabannya benar. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu negasi atau ingkaran. Dari pernyataan tunggal P yang diketahui dapat dibuat pernyataan lain-lain yang disebut ingkaran atau negasi dari P dengan menempatkan perkataan tidak benar di depan pernyataan P atau menyisipkan kata tidak di dalam pernyataan P. Ingkaran dilambangkan dengan strip P itu gelombang. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah atau sebaliknya. Ketentuan nilai tabel kebenaran dari ingkaran dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, jika nilai P benar, maka nilai
negasinya salah. Jika nilai P salah, maka nilai negasinya benar. Tinggal dibalik saja. Kemudian contoh, jika P 1, 2, 3, 2, 1 habis dibagi 3, maka negasi P kita ubah kalimatnya 1, 2, 3, 2, 1 tidak habis dibagi 3. Atau yang contoh lain, P semua burung pandai terbang, maka negasi P-nya tidak benar, ya, dikasih kata tidak benar, semua burung pandai terbang. Atau negasi P beberapa burung tidak pandai terbang. Jadi ada kata tidak di dalam kalimatnya. Ya, demikian dulu materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar di rumah dengan rajin. Dan juga video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta bagikan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.